Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian Kristologi. Pada kajian kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan upaya mengkonseptualkan Yesus menjadi sosok Tuhan. Di dalam menjelaskan tema ini, saya akan membagi menjadi dua video. Video pertama kali ini membahas bagaimana Yesus yang tadinya hanya seorang anak manusia, kemudian dirubah menjadi sosok Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempelajari apakah Yesus adalah Tuhan. Tentu umat Kristiani sangat meyakini dengan sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun bagi kita umat Islam, kita harus mempelajari kembali apakah benar Yesus adalah Tuhan. Misalkan kita bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Apakah sejak Yesus dilahirkan oleh ibunda beliau, Hadrat Maryam? Jika tidak, sejak kapan Yesus yang tadinya bayi berasal dari Nazaret kemudian dirubah sosoknya menjadi Tuhan? Teman-teman sekalian, kisah Yesus ini memang memiliki banyak sekali permasalahannya dan memiliki banyak sekali teka-teki yang sulit dipecahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Maryam ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa ibnu Maryam, suatu pernyataan yang benar yang mereka di dalamnya berbantah. Yesus bagi umat Kristen dijadikan iman kepercayaan, yang artinya adalah bahwa sosok pribadi Yesus sebagai Tuhan lebih dipentingkan dari apa yang telah diajarkan Yesus itu sendiri. Sehingga jika kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya Yesus bukanlah Tuhan, bahwa sebenarnya Yesus hanya dianggap sebagai Tuhan, bahwa sebenarnya ada upaya untuk mengkonseptualkan Yesus menjadi Tuhan, insya Allah maka iman kepercayaan mereka akan kehilangan identitasnya. Bagi umat Kristiani, referensi utama yang mereka pakai adalah Injil Perjanjian Baru. Namun sayangnya, faktanya Perjanjian Baru banyak sekali mengandung kontradiksi-kontradiksi. Dengan begitu, kita tidak bisa mempercayai Perjanjian Baru sepenuhnya. Sehingga bagi kita, saat ini tidak lagi tersedia keterangan iman yang sesungguhnya dari kaum Kristiani dalam bentuknya yang paling awal. Artinya adalah telah terjadi perubahan. Perubahan inilah yang dimaksudkan adanya upaya untuk mengkonseptualkan Yesus menjadi Tuhan. Teman-teman sekalian, ada baiknya sebelum kita membahas lebih jauh, kita mengenal sosok dari Yesus. Yesus berasal dari kalangan kaum Yahudi di sebuah desa bernama Nazaret, di daerah yang bernama Galilea, Palestina. Yesus berasal dari lapisan masyarakat biasa, dan Yesus pernah menerima pendidikan sehingga Yesus bisa membaca dan bisa menulis. Yesus sendiri berdakwah saat usia beliau 30 tahun. Ketika beliau berdakwah, bersamaan dengan beliau ada Yohanes, atau di dalam agama Islam dikenal dengan Nabi Yahya alaihissalam, yang pada saat itu Yohanes diberikan julukan sebagai Sang Pembaptis. Maka Yesus pun dibaptislah oleh Yohanes. Setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus kembali ke Galilea
untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan Allah sudah dekat. Sebenarnya gagasan yang paling murni dari dakwah Yesus adalah gagasan kerajaan Allah, yang juga merupakan gagasan dari tradisional bangsa Yahudi. Karena memang di dalam Injil Yesus mendapatkan tugas untuk melanjutkan ajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Maka sebenarnya yang diberitakan oleh Yesus adalah tentang akhir zaman dan tentang kerajaan Allah yang sudah datang bersama dengan Yesus. Artinya dengan mengikuti Yesus, maka kaum Bani Israel akan mendapatkan keselamatan dan juga akan mendapatkan penghakiman atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pendakwaan Yesus yang lainnya daripada itu. Bahkan Yesus secara terang-terangan mempertahankan kepercayaan Yahudi dari perjanjian lama, yaitu hanya ada satu Allah, hanya ada satu Allah yang esa. Namun dalam perkembangan keyakinan umat Kristiani, Yesus mulai diberikan kedudukan khusus. Awalnya mengatakan hanya melalui Yesus yang tunggal yang bisa membawa jalan keselamatan manusia kepada Allah. Lambat laun umat Kristiani meyakini bahwa keselamatan tidak ada selain dalam nama Yesus. Yesus yang semula diyakini manusia biasa, kini berganti menjadi manusia Yesus Kristus, yang berarti bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat dan juga Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus sebelum diyakini oleh umat Kristiani sebagai Tuhan, sejak asal mulanya Yesus hanyalah seorang anak dari Nazaret. Dalam perjalanan dakwahnya, Yesus pun mendapat berbagai macam gelar sebelum Yesus diberi gelar sebagai Tuhan. Di antaranya adalah anak manusia, gembala, rabi, nabi, rasul, imam, pemimpin kehidupan, raja, juru selamat, anak domba, domba Allah, pengantin, kebijaksanaan, wujud Allah, pantulan kemuliaan Allah, anak tunggal, anak Allah, krios, dan theos. Nah, dari gelar-gelar tersebutlah ada yang mencerminkan Yesus sebagai manusia, misalnya seperti rabi, imam, orang suci, dan juga ada yang mencerminkan bahwa Yesus memiliki kedekatan kepada Tuhan, seperti misalnya gelar nabi, firman Allah, wujud Allah, atau pantulan keimanan Allah. Bagi umat Kristiani, panggilan suci tersebutlah yang telah disematkan kepada Yesus, itulah yang menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman sekalian, tentunya jika kita memperhatikan apa yang telah tadi kita bahas di atas, kita akan meyakini bahwa sebenarnya konsep ketuhanan Yesus itu sangatlah kabur. Artinya ada upaya mengkonseptualkan ketuhanan Yesus. Mudah-mudahan video pertama ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa di awal Yesus hanyalah sebagai anak manusia biasa, kemudian berubah posisinya menjadi sosok Tuhan. Untuk dapat memahami lebih kuat lagi berkaitan dengan ketuhanan Yesus, maka simaklah video yang selanjutnya. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.